Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba ngecek kotak jebakan lebah kita lagi ya. Kotak yang waktu itu ya sempat kita cek juga dari awal kita masang ya, terus pas dapat, terus kita kemarin juga ngecek ya, dan untuk sekarang ini kurang lebih sudah ada sekitar mungkin hampir 2 bulan kita baru sempat cek lagi ya. Apakah sekarang ini sudah super atau belum ya? Jadi ini kita coba cek. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton dari dulu ya, dari awal kita jebak terus pas kita ganti kotaknya itu ya, itu juga mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan lokasinya dan juga dengan kondisi tempatnya seperti ini ya. Jadi ini sengaja belum kita bawa pulang. Jadi rencana untuk lebah ini itu kita masih coba biarkan super di sini dulu di kebun ya. Karena di kebun sini itu banyak banget sumber pakannya, dan di depan kita juga ada dari tanaman kaliandra ini ya. Dan di situ juga ada yang sudah mekar. Dan ini untuk nektarnya juga banyak banget kalau dari jenis bunga kaliandra ya. Itu sangat bagus untuk bervegetasi lebah. Bismillah, semoga super. Kecoa standar tapi nggak sarang dah. Nah, jadi kondisi sudah lumayan berkembang lagi ya. Mantap Tuh. Tangga cici kenapa? Padahal ini kemarin itu sarangnya, sarang itu belum selebar ini. Jadi masih kecil, tapi untuk sekarang ini sudah bisa dilihat ya. Jadi ini sudah ngisi ada 4 frame. Sudah diisi sarang. Wis, mantap. Anak madu ini kayak ini kayak. Wish, larva juga banyak, kondisi bagus. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya, mantap banget. Meskipun lebah belum super, tapi untuk perkembangan seperti ini itu ya, itu sudah menandakan lebah yang baik banget ya untuk pertumbuhannya atau perkembangannya. Yaitu menandakan di lokasi ini itu ya, itu banyak dari tanaman untuk lebah bervegetasi. Dan untuk lebah juga gendut-gendut. Nah, jadi seperti ini setelah beberapa bulan yang lalu ya kita coba budidayakan di kebun ya. Ternyata untuk perkembangan bagus banget. Meskipun kondisi koloni ini belum super atau belum menjadi koloni yang banyak, tapi kalau seperti ini itu sudah sangat cocok ya, dan sudah cukup menyenangkan kita juga kalau seperti ini. Jadi tidak perlu lebah yang super banget ya, yang penting lebah sedikit tapi bisa aktif seperti ini. Dan kita bisa budidayakan lagi beberapa bulan ke depan. Itu biasanya akan menjadi lebah yang super juga ya. Jadi memang butuh waktu dan juga butuh proses ya. Dan untuk memperbanyak koloni ini sebenarnya tidak begitu lama ya. Paling lama itu ya setengah tahun ya, yaitu 6 bulan. Itu biasanya sudah menjadi koloni yang sangat super ya. Seperti yang di konten-konten kita yang sebelumnya itu ya, atau lebah yang sudah cukup lama kita ternakan, itu juga sudah super ya. Bahkan di video yang kemarin itu ya, kita juga menurunkan kotak yang susun 5 itu ya, dan itu berat sampai pas kita timbang ya, itu ada sekitar hampir 20 kiloan. Tapi pas kita nimbangnya itu tidak sempat kita videokan waktu itu ya. Nah, jadi seperti ini, mantap ya, sudah lumayan bagus. Karena memang sekali lagi ya, untuk membudidayakan lebah ini ya, ini sudah sering kita jelaskan juga ya. Mungkin buat teman-teman ini sekali lagi ya saya jelaskan lagi ya. Untuk membudidayakan lebah ini itu ya, itu memang lingkungan sekitar kita itu harus benar-benar mendukung ya. Yaitu tanaman-tanaman itu harus banyak dulu ya di tempat sekitar untuk membudidayakan lebah. Supaya untuk membantu lebah ini tuh bertahan hidup ya dan bisa berkembang. Karena kalau dengan adanya banyak tanaman di tempat sekitar kita, itu untuk lebah bervegetasi biasanya lebih cepat ya, dan juga untuk perkembangan juga akan sangat pesat ya. Jadi seperti itu.
Nah, jadi mantep banget ini, lumayan. Dan ini rencana belum kita bawa pulang, kita biarkan dulu super. Mungkin untuk koloni ini bisa ada separuhnya kotak ya, dan untuk sarang biarkan super dulu. Dan nanti setelah kondisi lebah ini sudah sangat bagus ya, kita coba mungkin bisa dipecah koloni juga ya, kita jadikan 2 juga bisa ke depannya. Jadi ini masih dalam prosesnya atau tahapan untuk kita ternakan atau kita breeding seperti ini. Dan kita juga bisa sambil cek seperti ini ya, untuk memastikan, yaitu dengan cara merawatnya juga tentunya. Jika lebah yang sudah kita budidayakan atau lebah yang sudah masuk ke kotak ya, ya tentu saja kita harus rawat ya. Dan cara merawatnya itu sebenarnya sangat mudah ya, dan sebenarnya juga tidak ada perawatan khususnya. Untuk merawat lebah ini bisa dibilang itu hampir tidak ada sebenarnya. Jadi untuk hal yang pertama ya, kita bisa kontrol seperti ini. Kita bisa cek ya, kalau misalkan pas kita pantau dari luar seperti ini ya, tanpa harus membuka, kita lihat dari dalam, itu lebah masih cukup aktif ya untuk bervegetasi, berarti tandanya lebah masih bagus ya untuk perkembangannya. Tapi semisalkan pas kita pantau dari luar seperti ini itu tidak ada lebah yang keluar masuk, kita bisa pastikan kita buka tutupnya seperti ini dan kita cek dari dalam ya, apakah kondisi lebahnya itu masih ada atau tidak ya. Jadi seperti itu. Dan biasanya ketika lebah ini sudah tidak aktif ya, yaitu pasti ada penyebabnya. Jadi untuk cuaca itu juga berpengaruh ya, seperti cuaca ekstrim. Dalam artian ekstrim itu adalah cuaca dingin, dan juga sebaliknya cuaca musim panas ya. Dan biasanya ketika lebah yang keluar pada bergelantungan di luar kotak ya, itu biasanya lagi cuaca panas ya, makanya kebanyakan lebah itu akan bergelantungan di luar kotak biasanya kalau lebahnya itu sudah super. Atau meskipun kalau lebah yang tidak super, tapi pas kita cek pasti ada lebah yang bergelantungan di luar, itu tandanya itu lebah ini lagi merasa gerah ya di dalam kotak. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah ternak lebah pasti mengalami hal seperti itu ya. Dan juga sebaliknya ketika musim dingin tiba itu ya, lebah cenderung lebih kurang aktif dan akan berdiam diri ya, akan membentuk sebuah koloni ya di dalam sarang. Dan juga di musim-musim penghujan ya, kalau musim penghujan ini juga lebah kurang aktif untuk bervegetasi ya, karena tidak bisa terbang. Apalagi kalau musim angin itu ya, itu juga lebah bisa kurang aktif ya. Jadi kalau tahu kami ya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk penyebab-penyebab kenapa lebah ini itu tidak bisa berkembang ya. Dan untuk detailnya kita sudah sempat bahas juga ya, di video yang sebelumnya kita sudah sempat bahas. Di playlist itu sudah kita urutkan ya. Nanti teman-teman yang penasaran mungkin bisa cek-cek aja di playlist kita, cari aja di situ ya, nanti ada. Dan di sini tinggal kita tutup lagi aja, kita tutup. Dan tadi juga ada lebah drone-nya di sini, berarti untuk lebah ini itu memang masih butuh perkembangan ya. Karena kalau ratu kawin itu bisa sekitar 20 kali lebih ya sama lebah pejantan. Itu sangat banyak sekali. Dalam sekali penerbangannya kalau ratu kawin itu bisa sama 20 ekor lebah jantan ya. Kurang lebihnya itu ya seperti itu. Dan mungkin hanya seperti ini aja ya. Jadi ini kebetulan banget juga cuaca lagi cukup cerah ya, jadi makanya kita bisa ngecek. Dan ini perkembangan juga sangat bagus banget ya, karena memang untuk di tempat di sekitar sini itu ya, kebetulan lagi ada tanaman jagung, jadi sehingga untuk lebah ini bervegetasi juga lagi melimpah banget ya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kita sharingkan di video kali ini ya. Semoga ini bisa mungkin menginspirasi teman-teman atau memotivasi tentunya. Jadi para peternak lebah, kita bisa saling sharing aja di channel kami ini ya. Dan ini jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru, atau ketika kita update video terbaru nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan informasinya. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.